الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Al-Musyahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Musyahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah atau Intisari Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan prinsip ke-11, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bersikap dan berakhlak. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada poin beberapa akhlak salafus salih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah sampai kemarin pada poin yang ketiga. Maka untuk poin keempat dan selanjutnya, sebelumnya tentunya seperti biasa kita ingin rekap apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Disebutkan di sini oleh beliau, wa min akhlaqi salafus salih ahli sunnati wal jamaah, dan di antara akhlak salafus salih ahli sunnati wal jamaah adalah, yang pertama, perhatikan halaman 231 untuk cetakan baru, 237 untuk cetakan lama. 1. Kata beliau, ikhlasuhum fil amali, ikhlasuhum fil ilmi wal amali wal khawfi minar riya. Ikhlasnya mereka dalam berilmu, ikhlasnya mereka dalam beramal, dan takutnya mereka dari perbuatan riya atau syirik yang kecil. Beribadah karena ingin dilihat orang lain. Inilah akhlak salafus salih. Mereka ikhlas dalam menuntut ilmu, mereka ikhlas dalam beramal, dan mereka sangat takut sekali dari terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu riya, beribadah ingin dilihat orang, atau sum'ah, beribadah ingin didengar orang atau ingin dibicarakan orang. Qala Allah Ta'ala, ala lillahi ad-dinul khalis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 3, yang artinya adalah, ingatlah, hanyalah, punyalah
hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan satu faedah bahwasanya untuk melakukan amal saleh, iblis dan semua tentaranya mereka telah berputus asa agar orang-orang Arab atau non-Arab untuk menyembah mereka. Ya. Karena orang-orang ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita alhamdulillah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk merayu mereka untuk menyembah iblis, untuk merayu mereka untuk berbuat syirik kepada Allah, dia sudah putus asa. Akan tetapi iblis dan semua tentaranya tidak pernah akan berputus asa untuk menebarkan kedengkian di hati-hati kaum muslimin. Memang bukan bahasan riya, tapi ini adalah penyakit hati. Riya bagian dari penyakit hati. Maka al-musyahidun al-kiram, ketika semua kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu nanti dia akan rusak. Dia akan rayu kita agar mempersembahkan ibadah ini tidak untuk Allah. Setidaknya amal itu hancur. Memang tidak berbuat syirik kepada Allah syirik yang besar. Riya itu syirik yang kecil tapi berbahaya. Kenapa? Setiap amal yang kita lakukan dan karenanya kita kemudian melakukannya untuk riya, ingin dilihat orang, sum'ah, ingin didengar orang, amalan tersebut hancur, pahalanya gugur. Itu minimal yang bisa mereka lakukan. Hati kita mereka rusak, hingga kemudian amal-amal tersebut tidak mendapatkan pahala. Rugi kita beramal tapi kemudian tidak mendapatkan pahala. Betul, iblis dan semua tentaranya tidak bisa buat kita berbuat syirik, tidak bisa membuat kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar. Minimal yang kecil akan kena. Agar kemudian amal si hamba ini hancur. Agar kemudian amal si hamba ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukannya tidak ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ta'zimuhum li hurumatillahi ta'ala wa ghiratuhum idza intuhikat hurumatuhu ta'ala wa nusratu dinillahi wa syar'ihi wa kathratu ta'zimihim li hurumatil muslimin wa mahabbatil khairi lahum. Qala ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, yang artinya adalah mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, perintah dan juga larangan. Perintahnya ditaati, larangannya ditinggalkan. Kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, salafus salih, mereka sangat mengagungkan yakni kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ketika memerintahkan kita harus taati, Allah ketika melarang kita harus meninggalkannya. Ghirah atau cemburu jika larangan-larangannya dilanggar. Kalau tadi berkaitan dengan sikap pribadi, berkaitan dengan orang lain atau orang yang ada di sekitar dia misalnya, maka ketika ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala diterobos, mereka sangat cemburu. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena orang tersebut yang melakukannya adalah seorang muslim, maka orangnya tetap dia cintai karena dia muslim, tapi perbuatannya dia benci karena itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menumbuhkan satu sikap wala di satu sisi, bara di sisi yang lain. Dia nasihati orangnya, dia ingkari maksiatnya, atau terbalik, dia ingkari kemaksiatan dari saudaranya dan kemudian dia menasihati saudaranya. Kalau misalnya kasusnya adalah bahwasanya seseorang yang memiliki power,
seperti orang tua ke anak, suami ke istri, pemerintah ke rakyat, itu ada power, maka diperbolehkan untuk menghukumnya agar kemudian dia berhenti dari kemaksiatan yang dia lakukan. Membela agama dan syariatnya, dan banyak memuliakan hak-hak kaum muslimin. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membela agama Allah, membela syariat Allah, menegakkan syariat Islam, dan kemudian memuliakan hak kaum muslimin, serta senang kebaikan atas mereka. Artinya, jika kita berbicara hidayah, ketika seorang telah mendapatkan hidayah, nyaman dia dengan keistiqomahan dia selama ini, bahagia dia, nikmat dia rasakan, maka dia ingin kenikmatan tersebut, dia ingin kebahagiaan tersebut juga dirasakan oleh saudaranya yang lain. Ya, dia ingin saudaranya yang lain juga merasakan nikmat yang dia rasakan. Keistiqomahan yang selama ini dia jalani, dia ingin saudaranya juga mendapatkan hal yang sama. Inilah akhlak salafus salih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dalam surah Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Tidaklah orang mengagungkan kaum muslimin, tidaklah seseorang membela agama Islam, tidaklah seseorang mengagungkan syiar agama Islam, membela syariat Islam, kecuali itu muncul dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hormati Allah, jaga kehormatan Allah, perintahnya lakukan, larangannya tinggalkan, dan tidak tinggal diam ketika ada maksiat dilakukan, maka semua itu bukti Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masih rekap yang ketiga, as-sa'yu ala tarkin nifaqi bihaitsu tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khair wa taqlilu a'malihim fi uyunihim min haitsu kasbihim laha wa taqdimu a'malil akhirati daiman ala a'malid dunya. Di antara akhlak salafus salih Ahlus Sunnati wal Jamaah yang juga harus kita miliki dan menjadi akhlak kita sebagai seorang muslim adalah berupaya meninggalkan nifaq atau kemunafikan. An-nifaq itu adalah al-khuruj min ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara kemunafikan amalan, kemunafikan kecil. Kita tidak berbicara berkaitan dengan kemunafikan besar atau kemunafikan keyakinan, di mana seorang memperlihatkan keislaman tapi aslinya kafir. Bukan itu. Berupaya meninggalkan an-nifaq, pelanggaran, penyimpangan dari ketentuan agama, yakni penampilan lahir dan batinnya sama dalam melakukan kebaikan. Ini bisa juga bermakna kemunafikan secara umum, di mana seorang memperlihatkan kebaikan tapi aslinya yakni tidak baik. Karena kita tidak berbicara kemunafikan keyakinan, kita berbicara adalah sesama kaum muslimin. Dia tidak memperlihatkan yakni baiknya dirinya, padahal di balik itu ketika tidak ada orang lain, ketika sedang bersendirian, ketika sedang dalam keadaan rahasia, tidak ada yang lihat, dia buruk. Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhlak salafus salih, mereka selalu berupaya meninggalkan hal tersebut agar tampilan luar dan dalam sama. Luarnya baik karena muncul dari dalam yang baik, dan tentunya biasanya juga terlihat dari tutur kata, ya, disebutkan dalam sebuah apa istilahnya, apa itu namanya, bukan pantun, apa Pit? Biasanya Pit, peribahasa Arab, ya. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Semua ketel akan mengeluarkan isinya.
Artinya, jika isinya adalah air putih, ya pasti yang keluar air putih. Jika isinya adalah susu, maka yang keluar adalah susu. Jika isinya adalah kemudian yakni comberan misal, maka yang keluar comberan. Ya, kullu ina'in bima fihi yandahu. Semua ketel, bahasa kita, semua cirat akan mengeluarkan isinya. Baik isinya, keluar juga yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang selalu dijaga oleh salafus saleh, ahlus sunnati wal jamaah, dan itu juga yang harus menjadi yakni sifat kita. Artinya secara zahir dan batin sama. Baiknya luar dilihat orang, baik juga tentunya di dalamnya. Bahkan baiknya luarnya dia itu bukti karena dalamnya baik. Artinya di hadapan orang dia menjalankan ketaatan, di balik itu bahkan mungkin lebih. Bahkan mungkin banyak sekali amal rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Orang melihat dia baik secara zahir karena amalannya memang tidak bisa dirahasiakan. Salat berjamaah di masjid misalnya sebelum kasus corona, salat berjamaah di masjid 5 waktu, Jumatan, hadir pengajian, semuanya amal-amal zahir dan itu syariat Islam, tidak bisa disembunyikan basicnya. Akhirnya secara zahir dia terlihat baik, oke? Tapi di balik itu pun dia baik. Ketika tidak ada yang melihat dia pun dia tetap merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memang orang baik. Secara zahir dan batinnya baik. Inilah yang selalu dijaga oleh ahlus sunnah wal jamaah. Menganggap sedikit amalan yang mereka perbuat. Nah ini diantara tips juga selain menyembunyikan amal, menganggap amal kita ini masih sedikit supaya kita tidak riya. Nah nyambung dengan poin yang pertama. Karena banyak orang di luar sana amalnya jauh lebih banyak. Banyak orang di luar sana melakukan amal-amal rahasia jauh lebih banyak dibandingkan kita. Maka kita juga mencoba untuk merahasiakan amal kita karena kita sudah perhitungkan bahwa kalau ini saya perlihatkan orang lain tidak tergugah. Lain ceritanya kalau misalnya Anda sudah perhitungkan bahwasanya kalau saya perlihatkan amal saya ini orang lain akan tergugah, perlihatkan. Urusan hati, urusan Anda masing-masing. Tapi Anda sudah memperhitungkan ini akan menggugah teman-teman saya, saudara-saudara saya untuk melakukan amal yang sama, bahkan mungkin lebih daripada saya. Ingat, dengan satu perhitungan orang akan tergugah. Orang akan terinspirasi oleh Anda. Tapi jika tidak, maka kembali kepada hukum asal amal itu disembunyikan. Nah, orang-orang yang menyembunyikan amal ini banyak. Dan yang mereka sembunyikan banyak. Maka ahlus sunnah wal jamaah, di antara akhlak yang mereka miliki, mereka berusaha menganggap sedikit amal yang mereka lakukan. Karena kalau misalnya masa banyak, masa sudah banyak, mungkin nanti kita akan malas untuk beramal. Toh, saya sudah banyak beramal. Hei, orang lain di luar sana beramal jauh lebih banyak daripada Anda. Mereka hanya tidak terlihat, mereka hanya tidak ketahuan, dan amalnya jauh lebih banyak dibandingkan Anda. Maka kalau Anda memiliki yakni sifat seperti ini, Anda akan lebih mudah tawadhu, dan itu poin berikutnya yang kita akan sebutkan. Merasa sedikit amal yang telah kita lakukan. Merasa bahwasanya amal yang kita lakukan selama ini masih sedikit. Akhirnya kita melaksanakannya lebih lagi, semangat lagi, lebih menambahnya lagi. Kenapa? Karena menganggap masih sedikitnya amal saya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, dan selalu mendahulukan amal akhirat daripada amal dunia. Nah, ini akhlak ahlus sunnah wal jamaah salafus salih. Kalau sudah berkaitan dengan amal akhirat, mereka di barisan terdepan. Amal dunia bukan berarti mereka tinggalkan, mereka lakukan juga. Tapi jika diberikan pilihan kepadanya untuk lebih mengutamakan yang mana di antara yang lain, maka amal akhirat lebih mereka kedepankan dibandingkan amal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu rekap. Lanjut ke poin yang keempat di antara akhlak salafus salih ahlus sunnah wal jamaah adalah riqatu qulubihim wa kathratu bukaihim ala tafritihim fi haqqillah
la'allallah ayyarhamahum. Wa kathratul i'tibari wal ihtimami bi amril maut idza ra'aw janazatan aw tadhakkarul maut wa sakaratih wa su al khatimah hatta tazalzala qulubuhum. Di antara akhlak salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah yang keempat adalah lunaknya dan lembutnya hati mereka dan banyaknya menangis atas yang mereka lalaikan dari hak Allah. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepadanya. Banyak mengambil pelajaran dan memperhatikan urusan kematian. Mereka menangis jika melihat jenazah atau mengingat mati dan sakaratul maut serta su'ul khatimah, akhir hayat yang jelek, sehingga meruntuhkan hati mereka, sehingga membuat hati mereka berguncang. Dengannya kemudian dia menangis, dan dari itu menunjukkan akan lembutnya hati mereka. Ini bahan introspeksi untuk semua kita, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah, salafus saleh, hati mereka lembut, hati mereka lunak, yang akhirnya membuat mereka mudah untuk menangis. Menangis karena begitu banyak hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia lalaikan. Sekali lagi, ini untuk bahan introspeksi. Karena di antara keutamaan orang yang menangis akan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, keutamaan orang yang menangis karena dia takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, Nabi Muhammad sebutkan, kemustahilan atau mustahil orang masuk neraka. Siapa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan 3 hal, dan saya tidak salah, salah satunya saya ingat. Mustahil masuk neraka. Siapa itu? Salah satu di antaranya adalah orang yang menangis karena takut akan azab Allah. Mustahil. Gak mungkin. Tidak mungkin masuk neraka orang yang menangis karena takut akan azab Allah. Bahkan beliau menyebutkan hiperbolanya, beliau menyebutkan bersangatannya, beliau menyebutkan lebaynya dengan istilah sampai susu bisa kembali ke ketel. Yang kita bahas tadi itu mungkin bisa nyambung ya. Susu dari sebuah, yakni apa sih ini namanya? Ketel ya, bahasa Indonesia ketel ya. Ceret, ceret bahasa mah. Oke lah, bahasa kita teko ya, teko. Masuk Pak Teko, itu lain ya. Itu bukan. Jadi dari ketel. Ketel tuh dari bahasa Inggris loh kalau nggak salah, kettle. Iya. Ketel, cirat, teko. Kalau misalnya isinya susu, ketika Anda tuangkan nggak mungkin balik kan? Karena Anda tuangkan dari atas ke bawah, ngucur gini. Seperti itulah permisalan yang Nabi Muhammad buat. Mustahilnya orang yang takut azab Allah diazab. Orang yang menangis karena takut azab Allah masuk neraka. Mustahil, kata Nabi Muhammad, orang masuk neraka. Siapa itu? Orang yang menangis karena takut akan azab Allah. Tidak akan orang bisa menangis karena takut akan azab Allah kalau hatinya keras. Nggak akan. Hatinya mesti lembut. Baca satu ancaman aja nangis dia. Wah, mantap juga knalpotnya. Baca satu ancaman saja nangis dia. Apa? Hatinya lembut. Inilah akhlak yang mereka miliki. Salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah yang juga harus kita miliki. Dan di antara cara melembutkan hati banyak zikir. Di antara cara melembutkan hati banyak baca Quran. Hati akan lembut. Tidaklah Anda
terbaca satu ayat atau satu sabda Nabi Muhammad tentang azab akhirat, Anda mesti bergetar, nangis. Karena tangisan Anda akan takutnya Anda akan azab Allah Subhanahu wa taala, mustahil Anda masuk neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Sama seperti mustahilnya susu yang sudah keluar dari ketel, dari cilat, dari teko kembali. Mustahil. Seperti itu mustahilnya orang yang menangis karena takut akan azab Allah masuk neraka. Mustahil, kata Nabi Muhammad SAW. Lunaknya hati mereka, lembutnya hati mereka. Inilah akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah, hatinya lembut. Dan banyak menangis atas yang mereka lalaikan dari hak-hak Allah Ta'ala. Bukan malah melanggar, bukan malah kemudian bangga ketika melanggar, bukan malah bangga ketika melanggar plus kemudian diumumkan dan diperlihatkan pula. Harusnya hati ini menangis, yang kemudian terpraktekkan dengan air mata yang berlinang, karena banyak hak-hak Allah, banyak kewajiban kita tinggalkan, banyak larangan kita lakukan. Harusnya membuat kita menangis. Ada perintah malah ditinggalkan, ada larangan malah dilanggar. Bahkan ketika ada yang menasihati, kemudian menasihati dengan ancaman neraka, dia katakan neraka gue. Lu nggak usah urusin urusan gue. Subhanallah. Anda ketika ada yang menasihati, itu bukti ada yang peduli. Bukti ada yang masih cinta dengan Anda. Dia tidak rela kemudian Anda terjerumus kepada dosa jauh lebih dalam. Tapi tentunya hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, ketika mereka menasihati kita, tugas mereka sudah selesai. Ketika kita menasihati orang lain, tugas kita sudah selesai. Tentunya menasihati orang tersebut akan perintah yang dia tinggalkan, akan larangan yang dia lakukan, sampai dia faham. Saudaraku, ini perintah Allah. Kita ini hamba. Kita tidak punya pilihan kecuali mentaatinya. Dan tidak ada satu perintah kecuali banyak sekali manfaat menanti di belakangnya. Ayo Bor. Urusan saya lah. Tugas kita selesai. Kamu urus saja urusanmu sendiri. Tugas kita selesai. Ini larangan Allah. Yang kamu lakukan sekarang, kamu sedang menerobosnya, kamu melanggarnya. Ada ancaman menanti di balik ini, ya di dunia ya di akhirat. Kamu nggak takut? Azab-azab buat saya juga, bodoh amat, yang penting nikmat. Tugas kita selesai. Hanya itu tugas kita, bahkan hanya itu tugas Nabi Muhammad kala itu. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Ali Imran ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan tasliyah, refreshing, kegembiraan, hiburan untuk Nabi Muhammad SAW karena dakwahnya kayak itu ditolak. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling dari Muhammad SAW, maka ketahuilah tugasmu hanya menyampaikan, bukan rubah hati orang. Tugas kita juga semuanya sama. Sampaikan sampai mereka faham, tugas kita selesai. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut mereka dengan meninggalkan perintah, lanjut mereka dengan melakukan larangan, mereka bertanggung jawab sendiri masing-masing karena sudah sampai hujah kepadanya. Karena di hari kiamat mereka tidak bisa berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang ngasih tahu saya dulu, ya Allah, saya nggak paham hukum ini hukum itu. Teman kamu dulu sudah ngasih tahu. Kamu yang menentangnya. Teman kamu dulu sudah kasih tahu. Pasanganmu mengingatkan, anakmu mengingatkan, ortumu mengingatkan, teman dekatmu mengingatkan. Kamu yang kemudian lagi masa bodoh. Bahkan kamu dulu yang nantangin nerakaku kan. Sekarang rasakan. Mungkin seperti itu ya. Mereka tidak punya jalih
tidak bisa beradu argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan berikan hak bicara untuk kita. Ya. Adzalamaka katabatil hafizun. Apakah telah menzalimimu para pencatat, yakni amal yang aku tugaskan untuk kalian? Allah perlihatkan, ada enggak yang salah catatan mereka dari semua amalmu? Adakah dia menzalimi kamu? Kamu tidak lakukan, dia catat dosa? Tidak ada, karena semua tercatat lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Lunak hatinya dan banyak menangis atas yang mereka lalaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak menangis. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan rahmatnya kepada mereka. Ya. Tujuannya agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lunakkan hati ini dengan banyak berzikir, lunakkan hati ini dengan membaca Al-Quran, yang dengannya nanti mudah kita untuk menangis, menangisi semua hak Allah Subhanahu wa taala yang kita lalaikan. Perintahnya kita tinggalkan, larangannya malah kita terobos. Lunak hati Anda pasti menangis. Dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita dan berakhir dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Wa kathratul i'tibar wal ihtimam bi amril mauti, dan banyak mengambil pelajaran dan memperhatikan urusan kematian. Ini Ahlus Sunnah, ini salafus saleh. Disebutkan kafa dalam sebuah hadis, kafa bil mauti mau'izah, cukuplah kematian menjadi nasihat. Karena kalau sudah mati, selesai kita. Artinya tidak bisa lagi kita beramal. Stop pahala kita. Walaupun ada pengecualiannya, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, anak yang saleh yang mendoakan untuknya, dan sedekah jariah yang pahalanya selalu mengalir. Bahkan standar kecerdasan versi Nabi Muhammad SAW itu orang yang selalu ingat mati. Itu cerdas, kata Nabi Muhammad. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, bagus nih buat nama anak ya, untuk siapapun Anda mungkin yang sekarang istrinya sedang hamil, tua, mempersiapkan nama untuk anak belum dapat ya. Kayyis itu bagus. Laki-laki kayyis, perempuan kayyisa mungkin boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad, al-kayyis, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang bisa menundukkan hatinya untuk beramal. Orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya kemudian sabar untuk beramal, atau sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Dana nafsahu, dia tundukkan hatinya. Itu orang cerdas. Jadi semua kaum muslim ini, Anda mungkin termasuk antaranya nih. Orang yang bertakwa itu, orang yang taat kepada Allah itu, ada perintah dia lakukan tanpa banyak tanya, ada larangan dia tinggalkan tanpa banyak tanya. Itu orang cerdas versi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia berarti bisa tundukkan hawa nafsunya untuk menjalankan ketaatan, karena ketaatan itu berat. Karena berarti dia bisa menundukkan hawa nafsunya untuk meninggalkan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu nikmat. Cerdas orang bertakwa itu. Cerdas orang yang kemudian melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Cerdas versi Nabi Muhammad. Bukan versi siapa-siapa. Nilainya langsung dari Nabi Muhammad. Kasarnya tuh kalau misalnya amalan kita ini bagaikan ya catatan jawaban ujian gitu ya, Nabi Muhammad yang nilai 100. Nih orang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang-orang yang beramal untuk sesuatu setelah kematian.
Dan di hadis yang disebutkan, dan orang yang paling banyak mengingat kematian. Mengingat kematian. Inilah akhlak salafus saleh. Mereka disebutkan banyak mengambil pelajaran dan memperhatikan urusan kematian. Pelajaran hidup tentunya, ibrah dari kehidupan. Dan kemudian selalu memperhatikan perkara kematian, karena itu kiamat kita bermula. Man mata qamat lahu qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal, kiamat dia bermula. Kenapa nggak bisa ngapa-ngapain di alam barzakh? Kalau taat syukur dapat nikmat, kalau enggak azab. Belum di hari kiamat ya. Ini baru di alam barzakh. Hari kiamat lain lagi hitungannya. Akhlak salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah, mereka selalu mengambil ibrah, pelajaran dari kehidupan. Dan juga kemudian yang sedang kita alami sekarang, ambil ibrahnya. Kalau Anda memang bagian dari ahlus sunnah wal jamaah, pasti ada ibrah yang bisa kita ambil dari kemudian kejadian wabah ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mereka selalu mengingat kematian, karena dengannya kiamat dia bermula. Syukur kalau misalnya amal dia baik, bagaimana kalau buruk? Dan bagaimana kalau misalnya jeda antara dia meninggal dan ditegakkannya hari kiamat masih lama? Selama itu dia diazab. Walaupun tentunya azab di alam barzakh untuk pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin sangat mungkin terstop atau berhenti, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Mereka menangis jika melihat jenazah. Mereka menangis jika melihat jenazah. Atau mengingat mati dan sakaratul maut. Kenapa? Hatinya lembut, lihat jenazah aja nangis dia. Ingat sakaratul maut aja nangis dia. Mereka menangis jika melihat jenazah atau mengingat mati dan sakaratul maut serta su'ul khatimah. Mereka menangis kalau kemudian membayangkan bagaimana jika akhir hayat mereka buruk. Su'ul khatimah, akhir yang buruk. Kata Nabi Muhammad SAW, al-imanu bil khawatim. Iman itu tergantung dengan khawatim, akhir-akhirnya. Dan akhir hayat kita akan baik kalau selama kehidupan kita baik. Akhir hayat kita akan buruk kalau memang selama kita di dunia buruk. Orang akan meninggal di atas kebiasaan yang dia lakukan. Anda biasa menjalankan ketaatan kepada Allah, Anda meninggal dalam keadaan menjalankan ketaatan. Anda biasa bermaksiat kepada Allah, maka Anda akan meninggal di atas kemaksiatan, karena itu kebiasaan Anda. Karena itu kebiasaan kita. Sehingga meruntuhkan hati mereka, sehingga membuat hati mereka, disebutkan di sini, hatta tazalzala qulubuhum, hingga hati mereka berguncang, nangis akhirnya. Kemudian karena ingat hal-hal ini. Lembut hatinya karena banyak baca Quran, lembut hatinya karena banyak zikir. Akhirnya ketika ada kelalaian yang dia tinggalkan, nangis dia. Lihat jenazah, nangis dia. Ingat sekarat, nangis dia. Ingat mati, nangis dia. Berguncang hatinya. Ini akhlak salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah, yang harusnya juga menjadi akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati-hati kita semuanya, dan mulai dari sekarang tentunya tips agar kemudian hati itu bisa lunak, memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini momen yang sangat tepat, yaitu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bulan yang berkah, yang tentunya kebaikan di bulan Ramadan ini jauh lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut poin 5.
ziyadatun fit tawadhu'i kullama taraqqa ahaduhum fi darajatil qurbi min Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara akhlak salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kelima adalah 5 dari total 24 yang disebutkan oleh Syekh di sini. Bertambah tawadhu' setiap meningkat derajat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah akhlak salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga harus menjadi akhlak kita. Semakin rendah hati, boleh dikatakan rendah diri, tapi lebih tepat rendah hati. Semakin tawadhu, semakin rendah hati, setiap meningkat derajat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, rutin menjalankan ketaatan kepada Allah, on time menjalankan ketaatan kepada Allah yang berkaitan dengan waktu misalnya, kita bisa merasa kok iman kita naik. Khususnya di bulan Ramadan ini juga kita merasa kok iman kita naik. Maka semakin naik iman seseorang karena dia membaca Al-Quran lebih daripada hari biasa. Berzikir pun demikian, doa pun demikian, sedekah pun demikian. Jauh lebih daripada hari-hari biasa. Karena Muhammad pun demikian. Bahkan dalam hal kedermawanan beliau, itu kalau sudah sampai bulan Ramadan, Nabi Muhammad lebih dermawan lagi. Bahkan seorang sahabat menyebutkan permisalan kedermawanan Nabi Muhammad SAW itu bagaikan ar-rihal mursalah, angin yang berhembus. Sifat angin yang berhembus itu selain cepat, maka sifat angin yang berhembus itu selain cepat adalah menyeluruh. Semua dapat, semua kerasa. Semua merasa kedermawanan Nabi Muhammad. Semua mendapatkan baiknya Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan lebih dahsyat lagi. Itulah kedahsyatan beliau kalau sudah di bulan Ramadan Sallallahu alaihi wasallam. Bertambah tawadhu, rendah hati. Setiap meningkat derajat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan, kemudian saya tidak salah ya, dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tips tawadhu versi beliau yang tentunya selaras dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, kalau ingin tahu, mudah memahami apa itu tawadhu, kata beliau, kamu keluar dari rumahmu dan tidaklah kamu berjumpa dengan seorang muslim kecuali kamu merasa bahwasanya saudara saya ini pasti lebih utama daripada saya amalannya. Tentunya saya riwayatkan dengan makna ya, spesifik saya lupa lafaz beliau. Tapi itulah nasihat Imam Al-Hasan Al-Basri. Tips untuk tawadhu. Tidaklah kamu berjumpa dengan saudaramu sama muslim kecuali kamu meyakini bahwasanya dia lebih baik daripadanya. Dia lebih baik, saudaranya lebih baik daripada dia. Bisa jadi saudara saya ini amalan rahasianya lebih banyak. Saya cuma taraweh. Dia sebelum hari-hari taraweh, hari-hari biasa, dia tiap hari tahajud. Saya enggak. Mungkin dia tiap hari tahajud. Saya berinfak mungkin 1 pekan sekali. Teman saya ini mungkin setiap hari, cuma saya nggak tahu. Kan yang namanya infak atau sedekah nggak mesti masukin kotak amal, kan bisa aja transfer sana sini kan. Saudara saya ini mungkin seperti itu. Terus seperti itu. Keluar rumah, ketemu saudaranya sama muslim, dia mengira bahwasanya saudaranya mesti lebih baik daripada dia. Akhirnya Anda tawadhu. Akhirnya Anda rendah hati. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa ma tawadha ahadun illa rafa'ahu."
Dan tidaklah seorang itu tawadhu, rendah hati, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajatnya. Maknanya derajat sini luas ya. Bisa dunia, bisa akhirat ya. Derajat di dunia juga bisa derajat surga di akhirat. Maknanya luas. Allah akan angkat derajatnya. Makna terbaliknya, Anda sombong dengan amal Anda akan dihancurkan. Kalau bisa kemudian kita gunakan kaidah mafhum mukhalafah pada hadis ini. Kalau bisa ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Semakin Anda tawadhu, semakin Allah tinggikan Anda. Semakin Anda kemudian sombong dengan amal soleh, tapi Anda sombong dengannya, Allah akan hancurkan Anda. Allah akan nistakan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Inilah akhlak salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah yang juga harus menjadi akhlak kita. 6. Kathratu taubah wal istighfar lailan wa nahara li syuhudihim annahum la yuslimuna min adh-dhanbi hatta fi ta'atihim fayastaghfiruna min naqsihim fiha wa muraqabatillahi ta'ala fiha wa 'adamil 'ujubi bi syai'in min a'malihim wa karahiyatin li syuhratin bal yarawna an-naqs wal qusura fi ta'atihim fadlan an sayyi'atihim. Mungkin kita akan sudahi kajian ini pada poin ke-6 dari total 24 yang kita akan bahas. Di antara akhlak salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah adalah, sebelum saya melanjutkan, pertanyaan bisa lewat Instagram saya atau juga bisa lewat YouTube saya. Untuk teman-teman yang live di akun Langkah Sunnah, antum mati ini. Oh sorry, yang live di akun Langkah Sunnah, Anda mungkin bisa beralih di akun saya. Supaya bertanya bisa saya baca, karena di akun Langkah Sunnah karena jauh saya tidak bisa menjangkau handphonenya, komennya kita matiin. David pun dia sedang standby nungguin laptop untuk akun YouTube, nggak sampai juga tangannya, makanya ini komennya kita matiin dari pertama. Juga tentunya untuk menjaga tampilan ya, kalau komennya kita biarkan wajah saya ketutup komen. Oke. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir, kata beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, 2 pekan yang lalu saya menyebutkan, mudahan beritanya benar ya, bukan hoax ya, pengarang kita ini Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari At-Turki disebutkan positif COVID-19. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Artinya kalau sekalipun positif bisa keluar dan tetap sehat ya. 6, kata beliau, di antara akhlak salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah adalah banyak bertaubat, istighfar siang dan malam, karena persaksian mereka bahwa mereka tidak dapat selamat dari dosa dan noda walaupun dalam ketaatannya. Mereka juga memohon ampunan dari kekurangannya, senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, dan tidak ujub dalam amal perbuatan, serta benci akan ketenaran. Bahkan mereka selalu melihat kurang dan lalai dalam ketaatan kepada Allah, apalagi kejelekannya. Al-Musyahidun al-Kiram, di antara akhlak salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah yang juga tentunya harus menjadi akhlak kita adalah banyak bertaubat, kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya bermaksiat. Istighfar siang dan malam, minta ampun kepada Allah di siang dan di malam hari, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang dan di malam hari. Dosa-dosa yang kita lakukan di malam hari, minta ampunlah kepada Allah di siang hari.
dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari, mintalah ampunan kepada Allah di malam hari, sampai nanti matahari terbit dari barat. Insya Allah sebelum itu terjadi, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena persaksian mereka bahwa mereka tidak dapat selamat dari dosa dan noda walaupun dalam ketaatannya. Betul, setiap hari kita menjalankan ketaatan. Siapapun di antara kita alhamdulillah menjalankan ketaatan, tapi di sela-selanya semua kita tahu, kita bersaksi, kita berdosa. Entah itu dosa kita kepada Allah, entah itu kemudian dosa atau kesalahan kita kepada sama anak Adam. Semua kita bersaksi, semua kita akan mengiyakan ini. Dalam ketaatan yang kita lakukan, dalam semua kebaikan yang selama ini kita lakukan, ada dosa-dosa pun juga kita lakukan. Tapi bukan berarti kemudian kita melegalkan dosa. Bukan berarti kemudian kita diam akan dosa. Bukan berarti kemudian ketika ada orang berdosa kemudian kita diam. Apalagi kemudian mengatakan sudahlah, tanggung masing-masing, gak usah sok ngurusin orang, dosa tanggung masing-masing, gak usah urusin orang lain. Kita hanya berbeda dalam mengambil dosa. Enggak gitu. Itu berarti Anda melegalkan. Kita berdosa iya, teman kita berdosa iya. Tapi ketika itu terjadi di hadapan kita, kita tahu orangnya kita nasihati, dosanya kita ingkari, aibnya kita tutupi. Karena suatu saat mungkin kita yang berdosa, kita ingin mendapatkan hal yang sama, kita ingin diingatkan, kita ingin diingkari, kita ingin aib kita pun ditutupi. Gitu. Bukan kemudian nggak apa-apalah urusan dia. Semua kita toh berdosa, kita hanya mengambil jalan masing-masing. Nggak gitu. Kita sama muslim. Ada wala wal bara. Belajar. Siapa orang yang kita cintai, loyal kita kepadanya, dari siapa kemudian kita berlepas diri dari seseorang. Muslim pelaku maksiat itu mendapatkan wala dan bara di saat yang sama. Bayangkan muslim itu adalah kita tentunya. Dia mendapatkan wala dari kaum muslimin yang lain karena dia muslim. Maka kaum muslimin yang lain tetap cinta dia, sayang dia, setia padanya karena dia muslim. Tapi dosa yang dia lakukan harus diingkari. Baro, kita nggak ikut-ikut. Terus apakah kita diam? Enggak. Kita ingkari maksiatnya, kita nasihati orangnya. Dan kalau kemudian dosa itu hanya kita yang tahu, tutupi aibnya. Kenapa? Kita berharap suatu saat ketika kita terjerumus pada dosa, tergelincir, kita masuk kita ke jurang dosa, ada teman yang mengingatkan. Kemaksiatan kita dia ingkari. Kitanya tetap mereka cintai. Bukti mereka cinta, ya karena kita dinasihati. Karena mereka menasihati, itulah bukti cinta mereka. Aib kita, mereka tutupi. Nah itu. Bukan biar saja semua kita mendosa, jangan sok suci, semua kita mengambil jalan dosa yang beda-beda. Enggak gitu. Dosa bukan untuk didiamkan. Ada pada saudara kita, kita ingatkan. Bukan berarti kita sok, enggak ada yang mengatakan kita sok suci. Kenapa? Kita pendosa. Tapi ketika kita mungkin dalam keadaan bertakwa, iman lagi naik, kita ingatkan saudara kita, saya cinta kepadamu karena kamu muslim, tapi kemaksiatanmu, oh saya nggak ikut-ikut, ini kemaksiatan kepada Allah, saya ingkari, nggak setuju saya sama sikap kamu ini. Tapi alhamdulillah insyaallah cuma saya yang tahu dosamu, aibmu akan saya tutupi. Terima kasih akhi. Ya, karena suatu saat mungkin saya melakukan dosa yang sama, saya nggak tahu. Karena kita berharap ketika kita berdosa ingin diselamatkan juga, ingin diangkat dari dosa juga, ingin diangkat dari jurang dosa juga, ingin diambil juga supaya tidak jatuh lebih dalam lagi. Ingin kita diingatkan akan dosa kita karena kita manusia pelupa. Ingin kita diingatkan dari dosa kita, ditegur kita dari dosa kita, dan ingin juga kita ditutupi aib ini. Ya, bukan melegalkan. Dan tidak ada yang mengatakan sok suci, tapi ini tugas kepada sama kaum muslimin. Kita cinta, kita peduli, kita wala, kita wallahu a'lam bishawab. Banyak bertaubat, istighfar siang dan malam.
karena persaksian mereka bahwa mereka tidak dapat selamat dari dosa dan noda walaupun dalam ketaatannya. Ya, semua kita mengakui itu. Dalam ketaatan kita pun kita mesti berbuat kesalahan. Di sela-sela ketaatan kita, maksudnya kita berbuat kesalahan. Mereka juga memohon ampunan dari kekurangannya, menjalankan ketaatan tapi kurang nih, tetap minta ampunan kepada Allah, nggak maksimal. Senantiasa merasa diawasi Allah dalam segala hal. Wah, ini iman tinggi sekali. Muraqabah, merasa selalu diawasi Allah, ini tingkatan seorang muslim yang tertinggi. Muslim, mukmin, muhsin. Orang yang merasa diawasi Allah itu muhsin. Definisi ihsan semua kita insyaAllah masih ingat. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Akhirnya dia selalu merasa diawasi. Dua manfaatnya. Satu, ketika Anda selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda akan takut bermaksiat karena Anda merasa diawasi. Dua, ketika Anda menjalankan ketaatan puluhan tahun dan nggak ada yang tahu, Anda nggak berkecil hati. Kenapa? Karena Allah tahu. Dan tidak ujub dalam amal perbuatan serta benci akan ketenaran. Tidak. Ini urusan hati masing-masing. Untuk kasus ulun atau saya pribadi misalnya, saya sering ucapkan ya alasan pribadi saya ini. Tentunya peralatan yang saya miliki, ada yang punya saya pribadi, ada yang lebih banyaknya tentunya sumbangan. Tapi ini mendukung saya dan juga teman-teman para pejuang dakwah ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya begitu banyak. Kita hanya ingin meninggalkan jejak. Kita ini hanya meninggalkan jejak. Jejak yang baik dalam bahasa modern sekarang, jejak digital. Ujubkah saya? Urusan hati saya. Ingin tenarkah saya? Urusan hati saya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjaga selalu itu. Tapi saya hanya ingin meninggalkan jejak digital. Kapan saja saya bisa mati. Ustaz-ustaz yang lain pun demikian. Tapi mereka, mungkin dengan alasan mereka juga yang lain. Karena sebagian ustaz juga tidak mau didokumentasikan. No problem. Alasan mereka pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ingin meninggalkan jejak yang baik. Jejak digital dalam hal ini. Ujub, bangga dengan amal sendiri, mudahan tidak. Kenapa? Amal kita sangat sedikit. Ingin tenar, mudahan tidak. Karena di antara talbis iblis kepada para ustaz, talbis iblis kepada ahli agama, talbis iblis kepada para ulama adalah hubbus syuhrah, ingin tenar. Cinta popularitas, itu di antara talbis. Kita berlindung kepada Allah dari talbis iblis ini. Karena sangat berbahaya. Anda bisa berkata tanpa dalil, Anda bisa berkata tanpa firman dari sabda pada urusan agama karena mendukung ketenaran Anda. Sudah sangat tenar, sudah sangat populer, ditanya tentang satu perkara, kebetulan kala itu dia belum tahu, tapi karena dia malu, karena dia sangat populer, wah, kalau saya nggak bisa jawab gimana nih? Malu dong saya kan populer, saya kan terkenal, tuh ditanya orang masa nggak bisa? Akhirnya berkata tanpa ilmu. No. Jika tidak tahu, katakan tidak tahu, apa susahnya? Daripada kita berbicara tentang Allah dan juga Nabi Muhammad tanpa ilmu. Kenapa? Karena tetap ingin tenar, ingin populer. Kalau nggak mau terlihat, bukan nggak mau ya, yakni malu kalau tidak bisa menjawab satu pertanyaan misalnya. Nggak ada masalah, nggak bisa jawab, nggak bisa ya nggak bisa. Anda nggak tahu semua hal. Anda tidak tahu semua hal. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan mereka selalu melihat kurang dan lalai dalam ketaatan kepada Allah, apalagi kejelekannya. Ya, mereka merasa ketaatan saya sangat kurang, lalai saya banyak, hingga kepada mereka tidak ujub,
hingga mereka kemudian tidak cinta akan popularitas atau ketenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan hilaf, mohon maaf. Ada pertanyaan di YouTube? Ada? Bentar. Tadi ada beberapa pertanyaan di IG saya karena filenya putus. Mudah-mudahan bisa diulang ya. Ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk saya lihat, mudahan bisa diulang ya untuk yang bertanya. Silahkan. Karena tadi saya nggak perhatian masuk file kedua, akhirnya ini file yang baru. Silakan jika ada pertanyaan. Dari YouTube ada? Apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghilangkan kecemasan yang berlebihan di kondisi pandemi sekarang? Padahal saya sudah membaca rutin zikir pagi dan petang. Bagaimana cara menghilangkan kecemasan yang berlebihan? Siap. Mungkin jawabannya mudah ya. Kurangi nonton berita. Kurangi nonton berita yang menerangkan akan yang positif bertambah, yang mati bertambah. Kurangi. Ya. Dan itu diantara yang saya tahu juga ya dari para dokter yang menerangkan, itu diantara bentuk kita juga membuat imun kita lebih baik, kekebalan diri kita lebih baik. Jadi secara ilmu kedokteran saja terbukti sebelumnya kita sudah punya support dan dukungan dari syariat. Anda baca Quran, Anda zikir, menenangkan hati internal dari dalam, tenang hati Anda. Kalau bisa niatnya meruqyah sambil kemudian mengusap dada kiri sambil baca Quran supaya tenang. Sisanya tawakal. Di antara bentuk tawakalnya selalu cuci tangan, physical distancing dan semua nasihat itu, dan tambahkan jangan sering-sering nonton berita tersebut atau browsing berita tersebut. Nanti Anda cemas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari dua sisi lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Di YouTube ada lagi? Ada. Anda baca yang dari IG dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar kalau berdoa tanpa membuka doa dengan salawat maka doa kita terhijab atau tidak sampai. Apakah ini benar Ustaz? Tidak benar. Tapi itu adab. Memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adab. Sebelum Anda berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Anda mohonkan, pujilah Allah Subhanahu wa taala dulu, kemudian bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW dulu, baru minta. Berkaitan dengan yang minta langsung nggak ada masalah, cuman adabnya kurang. Jadi adab berdoa di antara banyak adab berdoa. Anda bisa penanya nih atas nama, nggak apa sebutin atas nama akun Alim Zair. Anda bisa baca 13 adab berdoa, tulisan Ustaz Ammi Nur Ba'ith hafizallahu taala di konsultasisyariah.com. 13 adab berdoa. Jadi ada doa itu banyak. Di antaranya ini.
Jadi bukan berarti doanya tertutup, cuman Anda adabnya kurang ketika tidak memuji Allah dulu dan tidak bersalawat dulu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Dari W.A.T.Y Wati. Mantap juga nih Mbak Wati nih. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah menangis saat sholat karena ingat dosa akan membatalkan sholat, dan apakah menangis juga membatalkan puasa? Tidak. Disebutkan Nabi Muhammad SAW bahkan sejak takbiratul ihram nangis. Mungkin tat air matanya dikit. Oh, kata Aisyah ketika selesai lantai basah. Tidak disebutkan sajadah kala itu, tidak disebutkan sajad atau bermakna sajadah, tapi Aisyah menyebutkan al-balat, lantai. Basah lantai. Artinya tangis Nabi Muhammad deras. Air mata Nabi Muhammad SAW ketika menangis ketika sholat deras. Kata Aisyah, sejak beliau takbiratul ihram baca Al-Fatihah sudah bercucuran di pipinya, dan tidaklah beliau selesai dari sholatnya kecuali aku melihat lantai basah. Batal? Tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga apakah menangis membatalkan puasa? Juga tidak. Menangis bukan salah satu di antara yang membatalkan puasa, kecuali air matanya ada teguk ya, batal. Air matanya ada telan ya, batal. Dari YouTube? Hah? Dari Rifkon? Oke, Rifkon nge-relay? Siap? Oh, dia. Masih ada beberapa ini. Dari Mbak Siti Zulpah. Ntar ya Mbak. Banyak dari Rifkon. Oke. Jadi bahasan kita adalah akidah, dan lebih tepatnya adalah akhlak salafus saleh. Tapi pertanyaannya tentang suami istri ya. Jadi sangat selaras ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap ana jika suami tidak salat dan puasa dan lain-lain, tidak mau taat pada Allah dan Rasul? Apakah anak harus tetap taat sama dia? Kalau anak ingatkan dia selalu marah, kesinggung, bilang anak sok alim, ikut aliran Wahabi. Siap. Tugas Anda sama. Sabar itu pasti nomor satu. Kedua, menasehati. Karena ini kemungkaran. Bahkan kemungkarannya pada rukun Islam berbahaya. Satu, sabar. Bisa jadi Anda diuji dengan suami Anda. Jadikan bahan introspeksi, kenapa saya kok dapat suami seperti ini? Itu pertama. Sabar. Dan kemudian jadikan bahan introspeksi, kenapa saya dapat suami seburuk ini? Oh, bisa jadi inilah ujian untuk saya. Karena mungkin selama ini Anda orang yang taat, Anda dapat ujian berat, suami yang tidak taat. Atau mungkin Anda juga pernah buruk hingga mendapatkan suami yang buruk. Jadikan bahan introspeksi, itu pertama. Kedua, nasihati. Jika sudah berkali-kali diingatkan tidak mau salat, diingatkan tidak mau puasa, diingatkan malah marah, diingatkan malah ini menyebutkan bahkan mungkin mencaci maki, wallahu a'lam bishawab. Ini diantara persyaratan yang cukup untuk Anda untuk kemudian menggugat cerai. Saya tidak anjurkan, itu menu terakhir ya, itu menu terakhir. Singkirkan dulu, itu menu terakhir. Bukan berarti Anda keluarkan dari menu, enggak, itu menu terakhir. Tapi sabar lagi dan lagi. Ingatkan lagi dan lagi. Berkaitan dengan ketaatan Anda, kalau diperintahkan dalam ketaatan kepada Allah, Anda tetap taat. Tapi ini adalah salah satu syarat yang membuat seorang wanita boleh untuk mengajukan gugat cerai. Mau sampai kapan Anda begini? Ingat, ini menu terakhir dan bukan saran pertama. Saya menceritakan cerita ini, tapi sudah lama tentunya. Tahun 2013, kakak saya, beliau sudah meninggal, yang saya cintai, Ustadz juga, Rudi Anwar Lutfi. Beliau bertanya kepada petugas di pengadilan agama, Ustadz,
Apa penyebab terbanyak perempuan menggugat cerai suaminya di Banjarmasin? Ingat Banjarmasin ya, saya tidak bicara Banjarbaru, Martapura, apalagi lebih jauh, hanya Banjarmasin. Kata ustadznya menjawab, yang kedua adalah perselingkuhan. Cukup mengagetkan, karena di tahun 2013 itu ada 1000 kasus perempuan minta cerai. Berarti kan kalau di rata-rata sehari 3-4 orang yang datang ngajukan itu. 1100. Setahun 1000. Tapi kakak saya lebih kaget lagi karena itu nomor 2. Kakak saya mengiranya itu nomor 1. Kata kakak saya, lalu nomor 1-nya apa Ustaz? Si suami tidak sholat. Itu nomor 1. Di Banjarmasin. 2013. Apakah kesini makin buruk? Wallahualam bishawab, saya nggak tahu. Secara umum berarti perempuan Banjarmasin punya kecemburuan pada agamanya. Ada kemungkaran pada suaminya, dia nggak suka. Dia pengen suaminya taat beragama, dia pengen suaminya sholat. Nggak sholat, gugat cerai dia. Jadi 3 persyaratan disebut oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Tawdih Masailiz Zan. 3 persyaratan perempuan boleh mengajukan khulu, gugat cerai. Khulu dari kata bahasa Arab khala'a yakhla'u, melepas. Seperti melepaskan pakaian, saya pengen lepas dari kamu. Alasannya adalah perubahan yang ada pada suami. Apa saja? 1, perubahan pada akidah. Dulu dia ahlus sunnah, sekarang kemudian ikut aliran sesat, berubah akidahnya. Setelah dinasihati, lanjut dia dengan kesesatannya, gugat. 2, perubahan pada akhlaknya. Dulu dia baik, menafkahi, menyayangi, tutur kata baik, gak pernah mukul. Sekarang ini akhlak juga bisa akhlak kepada Allah, akhlak pada manusia. Sekarang gak sholat lagi, gak puasa lagi, salah sedikit mukul, kata-kata kasar, macam-macam nih. Nomor 2, berubah. Dulu nggak gitu. Dan yang ketiga, perubahan pada fisiknya. Dulu sehat, sekarang mungkin cacat. Karena sesuatu dan hal mungkin dia sekarang cacat. Bayangkan adilnya Islam. Anda, perempuan boleh. Tapi ingat, itu menu terakhir. Jangan jadikan menu pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kita gantian ya. Nih Rifkon sekarang dari YouTube. Assalamualaikum Ustaz, saya lagi hamil 9 bulan. Bolehkah saya menunaikan sholat tarawih duduk? Karena di hari pertama saya sholat seperti biasa 8 rakaat tarawih sama 3 witir. Saya sakit. Apakah boleh sholat tarawih duduk karena dia hamil? Ya boleh. Ya, karena Anda tidak mampu lagi berdiri. Hamil 9 bulan. Nggak bisa dibayangkan bagaimana beratnya ketika ruku, ketika sujud. Silakan duduk. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Barakallahu fiikum. Dari Instagram, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika mulut beristighfar tetapi hati belum khusyuk akan itu, apakah istighfar tersebut bisa memberi pengaruh positif pada diri sendiri? Ya. Al-musyahidun al-kiram. Yani ketika seorang menjalankan amal saleh secara tidak langsung, itu bukti dia bersyukur, dan itu diantara pelebur dosa, yaitu ketaatan. Sekalipun lisan Anda tidak mengatakan. Kata Syaikhul Utsaimin, orang menjalankan ketaatan kepada Allah sekalipun lisannya tidak mengatakan astagfirullah, lisannya tidak mengatakan tub alayya, ya Allah aku mohon ampunan kepadamu, ya Allah terima taubatku, tapi dia menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, itu bukti dia syukur dan itu pelebur dosa. Lambat laun berimbas pada lisan Anda, lambat laun akan merubah kondisi hati Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, agak paradoksis sebenarnya, karena semuanya muncul dari hati. Wallahu a'lam bishawab. Tetaplah beristighfar, tetaplah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita telah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang terkadang kita menyebutkan astaghfirullah, beda ketika kita minta ya Allah ampuni saya, itu lafaz yang berbeda. Zikir dan doa lebih dalam. Maka tetaplah berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga insyaallah kemudian akan melembutkan hati Anda dan membuat Anda akan lebih khusyuk insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kembali ke Rifkon. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya minta doa dan tausiahnya karena saya ingin menjauhi dan mudah menahan hawa nafsu. Maksudnya, saya minta doa dan tausiahnya karena saya ingin menjauhi dan mudah menahan hawa nafsu syahwat. Ya, kalau misalnya yakni Anda laki-laki dan Anda yakni sudah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Itulah yang akan meredam syahwat Anda. Karena nanti syahwat Anda akan tersalurkan di tempat yang halal. Kalau Anda perempuan, maka minta bantuan orang tua, paman, saudara laki-laki, cari suami dan tawarkan diri Anda untuk dinikahi. Ya. Karena syahwat, karena melampiaskan hasrat seksual, hawa nafsu, syahwat, itu perkara yang lumrah, fitrah manusia. Tapi Islam memberikan caranya, yaitu dengan menikah. Wallahu a'lam bishawab. Dan jika itu belum bisa Anda lakukan, Anda belum memiliki kemampuan, yang akhwat Anda belum siap misalnya, maka ini momen yang tepat untuk meredam itu semuanya, yaitu berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Cukup. Berarti dari sini lagi. Apakah boleh Ustadz seorang anak umur 10 tahun mengimami salat tarawih saat suami dinas di luar karena hafalannya lebih banyak? Apakah tetap ibunya? Boleh. Jangankan 10 tahun, 7 tahun aja boleh. Anak kalau sudah mumayyiz umur 7-8 tahun, maka dia boleh jadi imam. Apalagi hafalannya jauh lebih banyak, boleh dia jadi imam. Dan kalau misalnya hafalannya tidak terlalu banyak, ibunya lebih parah lagi, tetap dia jadi imam, tapi kan boleh baca Quran. Tolong dicek ya, video saya yang saya share dari Ustadz Firanda ada di Facebook. Kalau Anda berteman dengan saya di WhatsApp juga pasti sudah sampai tentunya. Ini boleh seseorang kemudian menjadi imam salat tarawih dan dia megang mushaf atau megang handphone. Atau mungkin saya lihat sebagian ikhwah juga dia beli tiang buat biasanya partitur, tapi ditaruh di sana mushaf, boleh ya, untuk memudahkan. Oke. Rifkon lagi. Rifkon banyak nih. Bismillah, sebagai anak apa yang harus dilakukan apabila orang tua tidak berpuasa? Mengingatkan, mendakwahi. Apalagi orang tua Anda tidak sakit. Orang tua Anda tidak sakit, orang tua Anda tidak ada udzur-udzur yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa, maka ingatkan untuk berpuasa karena ia kewajiban, karena dia rukun Islam, dan tentunya kewajiban dia, rukun Islam dia, tapi ada pahala nanti di belakangnya. Dan ketakwaan itulah tujuan berpuasa. Jadi harus mengingatkan, cari waktu yang tepat, sampaikan dengan kelembutan, dan berdoa kepada Allah agar Anda mudah menyampaikan dan beliau mudah untuk menerima, agar beliau berpuasa. Rifkon, ada pertanyaan lagi, tapi dari ini dulu, dari IG masih ada lagi satu. Masing-masing ini yang terakhir ya, di IG satu, di Rifkon satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz? Saya tidak izinkan. Oke. Izin bertanya Ustadz, apakah membatalkan wudhu bagi suami yang menyentuh istrinya setelah berwudhu? Mohon jelaskan dan dalilnya. Tidak batal wudhu. Dalilnya adalah praktek Nabi Muhammad SAW. Beliau setiap kali mau sholat, beliau pamitan sama istrinya dan beliau mencium sayang istrinya. Beliau mengecup sayang. Mencium itu pasti sengaja dong, nggak mungkin nggak sengaja. Perbuatan yang sengaja, mencium istrinya, pamitan, dan beliau langsung sholat dan tidak wudhu lagi. Itu dalil bahwasanya yang menyentuh istri tidak membatalkan wudhu.
Bahkan sentuhannya sengaja. Bahkan Nabi Muhammad bukan cuma menyentuh, tapi mencium. Pasti sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya sun sayang, ciuman sayang, bukan ciuman yang dengan hasrat birahi hawa nafsu menggebu-gebu, lain. Itu berbahaya. Mungkin tidak berakhir di kamar, tapi bisa jadi madhi Anda keluar, najis, batal. Sun sayang, kecup sayang, dan kemudian pamit. Apalagi hanya sentuhan, jadi tidak batal ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir dari Rifkon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sudah jatuh talak kalau suami bilang kalau mau pulang ke rumah ortumu silahkan pulang? Ana sebelumnya selalu cekcok masalah agama ana, yang melakukan ketaatan coba mengamalkan sunnah dan berpegang teguh dan meninggalkan bid'ah. Salah di matanya suami ana berpaham sufi, memahami Allah, menyatu dengannya. Jadi ketika berbuat dosa tidak merasa bersalah, meninggalkan kewajiban tidak masalah, menganggap Allah pelakunya. Ana menasihati, dibilang sok suci Wahabi, dan saat ini ana sedang hamil. Bagaimana sikap yang benar masalah ini? Ana rasanya sudah tidak kuat. Ana dilarang kajian, tapi live streaming masih bisa. Tapi kalau ana download video kajian selalu dihapus. Siap? Maka nasihat untuk Anda sama dengan pertanyaan yang tadi. Oke. 1. Sabar. 2. Tetap mengingatkan. 3. Maka ini menu yang terakhir. Ini menu yang terakhir. Yang pertama, sabar, introspeksi. Kenapa saya dapat suami seburuk ini? Mungkin Anda dulu buruk hingga mendapatkan suami yang buruk, atau Anda alhamdulillah baik, tapi Allah berikan Anda ujian luar biasa berat, suami yang buruk. Maka bersabar. 2. Tetap menasihati. Semua kesalahannya ingatkan. Kebid'ahan yang dia lakukan ingkari. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang ketiga, ini menu yang terakhir, seperti yang saya terangkan tadi, saya tidak ingin ulang. Maka khulu ini sudah memenuhi persyaratan khulu. Anda bisa ambil menu tersebut, tapi ingat itu poin terakhir. Yang pertama, yang kedua masih bisa diusahakan. Berkaitan dengan apakah jatuh talak, maka Anda tanya dia. Kalau dia hanya menggertak, maka itu bukan talak. Tapi kalau dia niatkan talak, maka Anda sudah ditalaknya. Jadi tanya dia. Perkataan dia seperti ini, yaitu kalau mau pulang ke rumah ortumu silahkan pulang. Kalau mau pulang ke rumah ortumu silahkan pulang. Tanya, Mas, ini Anda menggertak saja atau mentalak? Saya mentalak. Nah, berarti talak. Karena itu sesuai niat. Ini perkataan sesuai niat. Kalau dia niatkan maka talak, dan berlakulah hukum talak setelahnya. Dan jika tidak gertakan, maka Anda masih suami istri. Tapi ingat, hal-hal yang tadi itulah tahapan-tahapannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup parah. Akidahnya cukup parah. Yang tentunya membuat Anda memiliki syarat yang kuat untuk menggugatnya. Tapi ingat, itu menu yang terakhir. Kalau Anda masih bisa bersabar dan menasihati, itu lebih utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada Anda penanya, dan semua Anda para penanya dengan semua masalah, dan semua kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan memberkahi kita di bulan Ramadan ini dengan kebaikan yang lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.